dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Ngulik senantiasa dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Sevanya Sagala dari Center of Management X Future Star IPB. Nah, di episode kali ini nih, kita bakalan ngobrol dan mengulik pembahasan yang pastinya seru dan juga inspiratif banget nih, Sobat Ngulik. Kali ini kita akan membahas mengenai sushi, di balik kelezatan makanan Jepang yang membuka peluang bisnis menjanjikan. Menarik banget kan topiknya? Nah, seperti nama podcast kita nih, ngobrol penuh inspirasi alias ngopi, di sini kita juga bakal kedatangan satu narasumber yang pastinya nggak kalah menarik dan juga bakal menginspirasi banget dari episode-episode sebelumnya. Kenalin nih, beliau merupakan owner dari Sushi Street, namanya yaitu Bu Ria Andriana. Halo Bu. Halo Stefania. Halo, gimana nih kabarnya hari ini Bu? Baik, nih hujan mulu ya tiap hari. Boleh banget. Udah kayaknya udah 2 minggu lebih ya Bu, tiap hari hujan. Tiap hari hujan ya, tapi enak jadinya sejuk-sejuk Iya, gitu. cuma rada Heeh. agak mager jadinya gitu ya Bu, agak gerak gitu. Benar-benar. Oke, gimana Bu? Udah siap belum Bu ini untuk membahas pembahasan berikutnya bersama aku dan Sobat Ngulik semua? Oh ya tentu dong. Oke, karena Bu Rianya udah bilang siap nih, mungkin dari Ibu sendiri boleh nih Bu perkenalan mulai dari profile atau educational background sama personal life dari Ibu Ria sendiri. Oke, halo Stefania, thank you sebelumnya ya udah diundang bareng di Ngopi Podcast nih hari ini. Terus juga buat Sobat Ngulik, apa kabar nih buat hari ini? Perkenalan dulu ya, tak kenal maka tak Iya, sayang. benar Ibu. Jadul banget. Nama aku Ria Andriana, bisa panggil Ria. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya adalah CEO dari PT Kuliner Jalanan Group, tapi mungkin teman-teman lebih kenal dengan brand Street Sushi Oh, gitu. Jadi memang aku juga foundernya dan ownernya dan juga oh CEO-nya. keren Ibu. Banyak sih title-nya, tapi intinya pokoknya ya ngerjain apa aja gitu. Jadi Eh, Chief Everything Officer lah itulah. Jadi kalau dari educational sebenarnya saya tuh nggak ada sangkut pautnya sama kuliner dari dulu. hmm, Jadi background saya itu adalah informatika. Jadi dari teknik informatika hmm. dulu di ITS S1-nya. Jadi sebenarnya dari IT, kemudian saya S2-nya ngambil bisnis dan manajemen gitu. Oh, begitu. Jadi sebenarnya Street Sushi sendiri itu dimulainya nggak sengaja karena awalnya dari iseng-iseng, tapi kemudian ternyata berkembang sehingga sampai seperti sekarang gitu. Jadi itu namanya happy accident Oh, gitu iya. ceritanya. Iya, kayak gitu sih. Oh, berarti ketidaksengajaan gitu ya, Bu? Betul. Jadi dulu sebenarnya karena ketika punya anak, terus juga lagi kerja, lagi ambil S2, ini kok kayaknya nggak sanggup ya kerja, jadinya resign dan resign bingung nih mau ngapain gitu. Dari dulu emang suka jual-jual barang dan Hmm, lain-lain, jadi udah punya agak sedikit jiwa ngejual berdagang gitu, ya. jiwa berdagang gitu kan. Terus diajak sama adik waktu itu untuk buka di pinggir jalan, jadi di parkiran motor pakai gerobak, tapi jualannya sushi. Hmm, Agak-agak aneh sih iya. memang ya, pada saat itu kan sushi masih mahal, cuman ada di restoran, bahkan juga masih banyak yang modelnya mentah gitu. Mm-mm. Nah, tapi menarik juga nih karena sesuatu yang baru, makanya dicoba. Kok ternyata berkembang sampai sekarang dan itu syukurnya juga berjalan sampai sekarang ini. Udah dari 2013 Oh, sebenarnya. 2013. Berarti udah 10 tahun ya, Bu ya? Betul, 10 tahun. Tapi dulu namanya bukan Street Sushi. Jadi kita rebranding menjadi Street Sushi itu di tahun 2016. Oh, dulu namanya apa tuh, Bu? Dulu namanya Susyoda. Oh, Susyoda. Mm-mm. Oh, terus Bu kayak yang udah kita tahu nih Bu ya, sushi Street Sushi, street ya. sushi. Street sushi ini udah banyak gitu ya Bu cabangnya. Aku juga ada research kemarin tuh kayak astaga ini street sushi ini udah begitu banyak tuh cabangnya. Mungkin gimana sih Bu momentum awal yang membuat street sushi ini sekarang itu kayak banyak gitu cabangnya gitu. Oke, di Bogor belum ada nih. Oh, Nah, kita juga pengen iya. banget buka di Bogor. Boleh tuh anak-anak ITB nih Bu siap. Boleh, siapa tahu bisa buka di IPB ya. Iya, jadi Sevanya dulu itu sebenarnya kita juga nggak pernah berpikir akan jadi sebanyak ini ya. Tapi memang karena dasarnya mungkin orang IT gitu ya, jadinya Hmm. selalu berpikir tentang sistem dan struktur. Jadi aku tuh selain sebagai seorang pengusaha juga sangat-sangat getol gitu ya, mengencourage orang itu untuk digital transformation. Hmm.
Jadi mengajak orang itu gimana caranya kita membuat sistem dan struktur bisnis itu lebih rapi sehingga nanti bisa kita duplikat gitu. Jadi kalau kita udah punya sistemnya ya, misalnya kita udah tahu nih buka satu toko, oh kita udah tahu cara jualannya seperti ini, kita udah punya sistemnya, kita udah standarkan sistemnya. Nah, terus buka cabang kedua, kita tinggal ngikutin Dari sistem yang tadi, yang pertama. Nah, itu yang sebagai orang IT mungkin jadinya agak mudah di situ ya, iya, membuat sistem gitu. Nah, setelah itu kalau udah kedua kita coba berhasil, kemudian ketiga, keempat, kelima itu tinggal ngikutin aja Iya, gitu benar kan. banget. Makanya jadi seperti sekarang. Tapi sebenarnya pas waktu buka cabang kedua itu nggak berarti langsung sukses juga. Itu kacau balau gitu. Jadi waktu Percobaan pertama lah itu ya, Bu. percobaan pertama itu tahun 2017 kita pertama buka, terus itu berantakan karena rasa di yang pertama beda sama di rasa yang kedua. Terus di zaman waktu tahun itu kan platform online dan kemudian marketplace itu belum sewah sekarang. Nah, jadi walaupun seperti itu kita juga udah masuk ke platform-platform itu duluan dari yang lain gitu. Jadi kita termasuk yang awal-awal sudah masuk tuh ke platform-platform hijau, orange belum ada waktu itu ya, hijau itu udah masuk semua. Di situ kacau dan karena kacau jadinya kita mulai rapiin lagi nih. Oh, kok rasa A sama rasa B kok beda ya? Gimana caranya kita bikin supaya rasanya sama? Karena dulu mungkin karena nggak punya juga background kuliner, jadi benar-benar belajar dari awal gitu, memperhatikan kalau di restoran itu seperti apa sih gitu. Terus gimana caranya kita bikin sistem. Jadi kita bikin resep, apalagi sushi kan agak-agak repot ya. Satu sushi itu bisa punya banyak bahan, bisa sampai 10-11 bahan. Nah itu kita gramasi semua, kita catat gramasi. Jadi benar-benar harus standar sesuai dengan yang kita buat gitu. Itu juga kayak saus-sausnya kan kita bikin sendiri karena kita kan menjual sushi yang murah ya, otomatis kita benar-benar menekan cost. Jadinya kita meremake lagi sushi saus-saus Jepang itu dengan bahan-bahan lokal gitu. Tapi rasanya supaya persis sama gitu. Kayak misalnya teriyaki gitu. nih kita bikin pakai bahan-bahan lokal, tapi gimana caranya supaya rasanya persis gitu. Itu jadinya menekan cost si sushi itu sendiri, tapi tidak menghilangkan rasanya gitu. Nah itu jadinya kita bikinnya cuma hanya di satu tempat supaya beda tangan nanti beda rasa gitu kan ya. Ini yang di sini lagi emosi mungkin kan dikasih garam banyak jadinya kan asin banget gitu atau pedes banget. Jadinya kita benar-benar bikinnya di satu tempat dengan standar dan SOP gitu. Nah, itu yang kita perbaiki terus over time sampai kemudian kalau sudah begitu jadinya cepat. Kita udah tahu nih yang kedua, oh oke, kesalahannya apa, kita perbaiki, buka yang ketiga ada salah lagi kita perbaiki lagi, akhirnya 5, 6, 7, 8 tuh cepet banget. Cepet banget dan itu kita bisa langsung buka itu ketika pandemi justru kita buka per bulan itu hampir satu outlet gitu. Keren. Masa pandemi ya, Bu? Masa pandemi. Masa-masa sulitnya gitu. Betul, karena waktu itu kita kekuatannya adalah kita udah duluan masuk ke platform online, kita udah punya exposure di marketplace. Jadinya pas pandemi itu justru kita beradaptasinya lebih mudah daripada yang lain. Dan karena itu juga makanya kita langsung cepet tuh buka outlet baru. Gitu. Kalau boleh tahu Bu, sekarang udah berapa cabang nih Street Sushi? Sekarang 23 cabang. Kemudian kita lagi in progress ada 2 cabang lagi. Dan kita juga ada rencana mau buka di Medan. Oh di Medan. Bogor Bu. Bogor tentunya. Kita lagi ada bazar sih di Bogor nih sekarang. Tapi nanti habis ini kita ini akan buka juga pastinya. Oke Bu, kayak tadi kan udah 10 tahun ya Bu mulai dari awal berdiri sampai sekarang. Berarti udah banyak nih kendala-kendala. Mungkin kendala yang paling beratnya dari Street Sushi ini apa Bu yang udah dialamin? Terus gimana cara Ibu Ria itu sebagai CEO ngatasi kendala ini? Oh iya, kendalanya memang adalah di sistem kualitas dan juga orang-orangnya ya, kadang ya kayak gitu ya. SDM-nya. Jadi memang kesulitan dalam bisnis kuliner itu selalu SDM ya. Kita
gimana caranya untuk melatih SDM kita itu supaya bisa sesuai dengan standar kita dan juga bisa mempertahankan mereka gitu. Jadi nggak cuman diajarin terus tiba-tiba ngilang atau gimana gitu ya. Nah itu memang yang paling susah gitu, nah kendala banget. Tapi memang karena itu makanya kita harus punya source of truth. Kalau aku bilang tuh selalu sama teman-teman adalah source of truth. Jadi kita punya satu catatan yang memang ini standarnya. Jadi siapapun yang melakukan, misalnya orangnya pun ganti, kita udah punya catatan standar dan source of truth-nya itu satu. Dan tentunya juga kita harus pinter-pinter nge-spot nih orang yang memang punya potensial dan punya loyalitas gitu ya ke company. Biasanya orang yang punya ownership, jadi yang dia ikut bangga kalau company-nya lagi maju gitu ya, ikut sedih kalau company-nya lagi turun. Nah itu orang-orang yang punya ownership ya. Nah itu biasanya kita spot bagaimana caranya kita menggunakan potensial mereka dan juga mempromot mereka untuk menjadi level yang lebih tinggi mungkin itu. Kalau dari kesulitan-kesulitan zaman dulu tuh udah banyak juga, kayak misalnya kena kebanjiran, kayak gitu-gitu receh ya. Kebanjiran, tempat bocor, itu kalau dulu yang pertama kan kita memang di parkiran motor ya. Jadi waktu hari pertama kita buka aja ternyata waktu latihan dan persiapan itu cerah. Ternyata pas hari pertama buka hujan deras dan ternyata itu kanopinya semua bocor gitu kan. Itu hari pertama. Jadi hari pertama aja udah ngenes gitu ceritanya. Ya kalau misalnya untuk mengatasi sih kayaknya masalah tuh ya kalau kita berbisnis pasti ada tuh. Maksudnya kita nggak bakal mulus lah jalannya, pasti ada jatuhnya, ada dan kita harus tetap ini aja konsisten gitu, konsisten dan kita lihat yang di depan apa gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau dari saya. Tadi masalah apa sih SDM ya Bu? Kalau dari Sushi Street Sushi ini sendiri ada berarti Bu kayak pelatihan khusus buat SDM-nya gitu, ada nggak Bu? Ada. Jadi pasti kita harus training karyawan. Kita juga punya panduan. Panduannya juga nggak cuman hanya membuat sushi aja ya. Jadi panduan bagaimana cara berpakaian, melayani, kemudian menghadapi customer, bahkan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang customer sering ini nanya gitu ya kan? Itu kan pasti tuh ini paling the best apa yang kayak gitu-gitu kan. Dan itu ada cara menjawabnya. Terus juga bagaimana cara menghadapi komplain customer, itu juga harus kita ajarin sih gitu. Wah kayaknya dari dengar cerita dari Bu Riani aku kayak semangat nih. Nanti kayak habis lulus kali ya aku mulai bisnis kuliner. Boleh dong. Mungkin ada nggak Bu saran dari Ibu gimana apa modal awal yang harus disiapkan untuk kayak aku nih orang mahasiswa ataupun orang-orang lain yang ingin mulai bisnis kuliner, modal apa gitu Bu yang harus disiapin? Oke, jadi pertama sih sebenarnya ada rasa suka dulu ya dengan bisnisnya gitu. Itu yang paling penting karena bagaimanapun nggak akan semuanya bahagia, maju, profit, cuan gitu kan. Pasti ada jatuh-jatuhnya dan ketika jatuh-jatuhnya itu kita harus ingat apa motivasi awal kita. Jadi pertama modalnya itu dulu. Modalnya adalah apa motivasinya, apa rasa passionnya gitu ya, nggak mesti passionnya itu makanan. Kayak saya sebenarnya bukan foodies, saya nggak suka makan, tapi saya suka ngatur gitu. Jadi makanya saya seneng banget ngatur dan saya ngelihat sushi itu agak complicated ya, jadi kayaknya challenge gitu buat saya. Nah itu yang saya suka. Nah itu apakah passionnya udah sesuai di situ? Kemudian yang kedua juga apakah siap menghadapi tantangan di depan gitu ya. Itu sih sebenarnya. Kemudian juga harus tahu nih value apa yang mau diberikan ke orang. Itu kan paling penting. Jadi bisnisnya jangan cuman sekedar mau cari profit aja, tapi ke depannya apa value yang diberikan kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri gitu. Itu. Berarti ini Sobat Ngulik nih, kita harus punya motivasi yang kuat nih. Terus kalau mengenai jatuh bangun ya ingat lagi motivasi awalnya, jangan langsung nyerah gitu ya Bu ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya kayak seperti mungkin orang bilang butuh modal uang dan lain-lain gitu ya, itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa kita cari gitu. Banyak cara untuk membuat bisnis itu jalan bahkan tanpa modal. Misalnya mulai online gitu ya, reseller kayak gitu kan, itu kan benar-benar nggak tanpa modal yang bisa kita bangun sedikit-sedikit. Jadi kalau saya rasa sih uang itu bukan modal awal, tapi modal awal itu adalah pertama motivasi dan konsistensinya siap nggak untuk kedepannya gitu. Oke, dicatat ya Sobat Ngulik. Oke Bu, mungkin kayak Ibu tadi juga ada kendala dalam apa ya tadi itu perbedaan cita rasa di tiap outletnya kemarin awalnya. Nah, mungkin dari Ibu sendiri nih mengenai hidangan barunya itu Bu,
gimana cara munculkan ide untuk membuat kayak menu baru di tiap outletnya gitu, Bu? Iya, nah memang kalau semakin banyak outlet, untuk inovasi menu baru itu kan semakin Iya, sulit ya. bener. Jadi memang pertama kita harus punya senternya dulu. Jadi center yang di mana kita membuat bahan-bahan pentingnya Mhm. dan juga center di mana kita melakukan riset gitu. Jadi riset di center kita itu, central kitchen kita itu bukan hanya riset produk, tapi juga riset bahan. Mmm. Jadi misalnya si bahan ini apa sih yang bisa kita improve, sausnya nih, mungkin orang nggak sadar tapi sausnya itu semakin rasanya ada yang semakin di-improve gitu Iya. atau, masa expirednya semakin lama. Nah, itu kenapa kita buat di central kitchen supaya, semua cabang itu rasanya sama, itu tadi Oh ya, caranya central kitchen heeh. tadi ya? Jadi saus-sausnya dari kita semua. Jadi di, outlet itu tinggal istilahnya ngeracik, engkau bikin aja. Jadi ngegulung sushi aja karena Mmm. semua bahan-bahannya udah Udah dari central kitchen. Nah, itu menghindari ada perbedaan rasa. Itu mmm, pertama. Yang kedua tadi, riset ya, riset mhm. produk itu juga di central kitchen. Jadi kita bikin produk baru apa yang mau kita, keluarkan gitu ya. Terus juga, misalnya kita mau bikin ide-ide cari ide produk apa yang mau kita buat, nah itu kita buatnya di central kitchen dulu. Nanti Mmm, kalau udah central kitchen approve, baru kita coba bisa di baru beberapa gitu. cabang Oh, dulu. di beberapa cabang Heeh, dulu. biasanya kita coba 2, 3 minggu, oke ini responnya bagus, kita lanjutin ke semua gitu. Oh, gitu. Iya sih, Iya, Bu. Trial and error ya biasanya. heeh, jadi begitu dulu, ya tes market dulu Iya, test gitu. market dulu di beberapa cabangnya. Kalau dari Street Sushi ini sendiri udah pakai media sosial apa aja sih, Bu? Kayak Udah ya, udah ada di Instagram ada, di Facebook ada, di TikTok ada, jadi udah pakai sebenarnya semua? sih semuanya kita Oh, masuk gitu, langsung pakai. heeh. Terus kalau menurut Ibu sendiri, apa sih peran media sosial ini dalam pemasaran untuk sebuah bisnis? Oke, jadi kalau tadi kan seperti aku bilang aku seneng banget, encourage banget digital transformation ya. Iya. Jadi sebenarnya digital transformation itu kan start with mindset-nya. Iya. Mindset-nya itu supaya informasi itu lebih cepat nyampe ke customer, Mhm. bagaimana caranya customer bisa cepat beli produk kita, Mmm. terus juga gimana customer bisa kita bisa acquire new customer supaya mereka bisa tahu tentang kita gitu. Nah, itu salah satu tujuan dari kenapa kita pakai sosial media. Kalau Oh, kita nggak perlu customer kita cepet tahu tentang kita sih, ya nggak perlu sosial iya. media gitu kan. Nah, jadi perannya adalah sebenarnya nggak langsung ke marketing, tapi Mmm, lebih ke awareness oh, dulu ke gitu. awareness, mhm. Mungkin satu kali lihat video Street Sushi belum tentu beli Iya kan, pasti, tapi mungkin kalau terus-terusan muncul di feed, ini apa sih gitu kan, jadi penasaran. penasaran gitu. Nah, itu yang menjadi peran sosial media gitu. Dan juga dari sekarang kan kita udah sebenarnya kalau, jualan produk pun sudah bisa ya, kayak misal di TikTok Shop Mhm, betul. atau juga di Di Instagram. Instagram. Kita juga seperti birthday sushi cake, itu kita sangat getol di sosial media Mmm, gitu. Jadi, orang banyak tahu dari sosial media gitu. berarti untuk sosial media juga sekalian untuk iklan ya, Bu, ya? Betul, jadi kita memang sangat-sangat membuat iklan tuh udah benar-benar di sosial media. Kalau dari zaman dulu 2013 Brosur-brosur gitu ya, Bu? 2013 iya benar, kita masih print brosur, kita masih Nyebar-nyebar heeh, produk-produk. masih, "Kakak cobain sushinya," gitu kan. Nah, sekarang kan kalau itu sebenarnya lebih gampang, kita udah bisa gunakan sosial media. Iya benar sih. Memang sosial media sih sekarang, Bu, apalagi sekarang itu udah zamannya orang udah pada megang HP, bahkan dari kecil yang masih kecil juga udah punya HP gitu ya, Bu, ya? Mhm, Oke. Mungkin aku kan juga udah banyak tahu nih mengenai produk-produk sushi lainnya ya, Bu, ya. mhm. Kalau dari street sushi ini sendiri apa sih, Bu, yang paling membedakan dari produk sushi lainnya gitu, Bu? Yang pertama kita harganya itu memang, lebih murah dari, kebanyakan sushi ya yang Mhm. lainnya. Ada juga mungkin yang lebih murah tapi secara kualitas kalau dibandingkan, kita tetap masih di dalam yang kualitasnya oke Oh dan iya. harganya terjangkau gitu. Dan kemudian varian kita itu sangat banyak, jadi sampai 80-an varian heeh. Dari mungkin yang, banyak sushi, kita lebih mendekati sushi-sushi restoran karena ada Mmm. yang, version-nya kayak pakai alpukat, unagi itu Oh juga kita oh ada ada. gitu. Jadi variannya banyak dan kemudian kita udah keluarin ramen juga sekarang Oh, dan onigiri. Jadi varian kita itu sudah benar-benar, iya, lumayan variatif gitu bukan ya. sushi doang lah ya, Heeh, Bu, ya? bukan sushi doang. Jadi yang mau makan ramen juga bisa, mau makan, Mmm. itu onigiri juga bisa. Dan kemudian juga, street sushi ini perbedaannya yang strong point kita adalah kita punya birthday sushi. Oh, Yang
hanya start dari 120.000 dan kemudian itu bisa dibeli di cabang mana aja. Dan ini kebanyakan sushi merek sushi yang lain belum punya nih Baru gitu. Street Sushi doang. Street sushi. Jadi di mana aja, di outlet mana aja bisa pesen. Bisa pesen. Terus gimana caranya si Street Sushi ini bisa survive gitu Bu? Sampai sekarang dari udah 10 tahun, gimana caranya bisa survive sampai saat ini? Yang paling penting adalah kita harus embrace change ya. Jadi perubahan itu pasti ya, kayak kemarin mungkin agak shock terapi juga, misalnya seperti pandemi ya, tiba-tiba plus gitu. Nah, di saat seperti itu memang kita harus cepat rethinking dan re-strategize lagi. Apa yang penting kita tujuannya tetap, karena kita kan punya satu misi, kita adalah kita mau buat sushi itu buat everyone. Itu bisa menjadi top of mind orang yang pengen makan budget sushi. Nah, terus tiba-tiba orangnya nggak bisa datang nih ke outlet, udah nggak boleh gitu kan, ada PPKM gitu. Gimana caranya kita nganter sushi kita itu ke orang? Akhirnya kan Online. pada saat itu online, terus kita bikin model platters, model family, kita bikin hampers. Nah, itu yang kemudian berubah gitu. Nah, sekarang udah balik lagi, orang udah bosen, udah enak di rumah, terus pengennya di outlet gitu kan. Oke, sekarang kita bikin apa lagi? Kita bikin sushi stair. Jadi yang orang bisa makan di outlet dan mencoba sushi stair kita gitu. Jadi tetap tujuannya sama, cuman cara kita untuk bicara dan komunikasi dengan customer itu yang selalu berubah dengan sesuai dengan zamannya. Intinya harus selalu ada inovasi lah ya Bu ya. Betul, inovasi dan adaptasi. Oh iya benar, jangan selalu stuck di satu ini terus. Betul. Oke, Sobat Ngulik, gak kerasa nih udah lumayan lama kita berbincang-bincang dengan Bu Ria. Kita juga udah banyak dapat ilmu dan insight yang luar biasa bermanfaat. Mulai dari gimana awal berdirinya Street Sushi, terus kendala apa yang udah dialami oleh Bu Ria dan gimana ngatasinnya, terus modal awal yang harus kita siapin nih untuk memulai bisnis kuliner, terus peran media sosial juga gimana dalam untuk memasarkan produk yang udah di-share sama Bu Ria kepada kita semua. Oke, terakhir nih Bu, ada nggak sih pesan atau motivasi atau juga saran yang ingin Ibu berikan kepada Sobat Ngulik yang nonton episode kali ini? Oke, Sobat Ngulik ya, yang penting kita kalau dalam mempunyai bisnis atau mau memulai bisnis itu adalah pertama adalah semangat dulu nih. Ya, Semangat, dan biasanya kita mulai aja dulu dari yang kecil, jadi jangan lompatnya terlalu besar ya, takutnya kesandungnya juga sakit gitu ya kalau lompatnya terlalu tinggi gitu ya. Jadi kita mulai aja dari start yang kecil, dan biasanya kalau kita memulai bisnis juga kita mulai dari prototyping, kita tes dulu ke teman-teman dan lain-lain. Kalau kuliner otomatis pasti itu udah wajib makanannya harus enak. Jadi itu udah wajib, nggak bisa di ini ya tawar-tawar ya. Tapi kita berpikirnya gimana caranya bisnis yang kita buat memberi benefit kepada orang lain dan juga memberi benefit mungkin kepada ekonomi Indonesia juga. Terus juga nggak cuma jadi bisnis yang setahun 2 tahun, tapi gimana caranya bisa jadi bisnis yang panjang umurnya gitu kan. Itu kalau seperti itu, kalau kita udah punya semangat dan konsistensi sih, saya yakin sih pasti teman-teman Sobat Ngulik juga akan bisa bikin bisnis yang nggak cuma profitable tapi sustainable gitu. Iya benar. Oke, yang pasti ya Sobat Ngulik tetap dijaga semangatnya dan juga harus konsisten ya Bu ya. Iya. Nah, oke Bu Ria, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Bu Ria yang udah bersedia sharing bareng aku dan juga Sobat Ngulik semua. Dengan topik kali ini yaitu sushi, di balik kelezatan makanan Jepang yang membuka peluang bisnis menjanjikan. Terima kasih banyak ya Bu untuk kesempatannya. Aku juga thank you Stefania. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan lainnya nanti ya Bu ya. Nah, buat Sobat Ngulik di rumah, jangan lupa ya follow dan dengarkan podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan tentunya bermanfaat. Tapi buat kalian yang gak punya Spotify ini, tenang aja karena kalian bisa langsung dengarkan Ngopi Podcast di YouTube Center of Management. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. And last but not least, terima kasih juga untuk Shure yang sudah mau mensponsori podcast kali ini. Mikrofon Shure MP7 dan headphone Shure SRH440 yang digunakan di podcast ini benar-benar membantu untuk meningkatkan kualitas podcast. Mikrofon Shure MP7 dapat menangkap suara dengan jelas dan detail dengan pilihan konektor yang dapat memudahkan proses pembuatan podcast. Headphone Shure SRH440 juga sangat nyaman digunakan
dengan airpad yang empuk dan dapat membantu mengisolasi suara-suara bising dari luar. Aku Sevanya Sagala dari Center of Management X Futuresar IPB pamit undur diri and see you in the next podcast. Dadah. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!